renungan firman Tuhan kita hari ini, saudaraku, sebab saya sangat dikasihi Tuhan. Saudara dan saya sangat dikasihi Tuhan. Apakah saudara suka dikasihi? Kasihilah orang lain. Kalau ada orang yang mengasihi kita, kalau ada orang yang mengasihi kita, sungguh sangatlah kita bersuka cita. Tapi kalau ada orang yang tidak mengasihi kita atau membenci kita, maka saudaraku, kita pun sepertinya agak jaga jarak dengan mereka. Betul ya? Kalau Tuhan tidak disaksikan kasihnya kepada kita, terkadang kasih kita kepada Tuhanlah yang dingin, semakin kurang, semakin jauh. Saudara yang kasih, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mengapa membawa perubahan? Karena Daniel membela bangsa Israel. Apa kata Tuhan? Saudara yang kasih, karena hidupnya bukan untuk kepentingannya saja, tapi hidup Daniel ini untuk bangsanya. Haleluya, saudaraku. Mari kita baca Daniel 9 ayat 20 sampai 21. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara di dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arah Gabriel, dia yang telah melihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Daniel sadar dia orang berdosa. Setiap kali dia berdoa dan berkata-kata kepada Tuhan, saudara yang kasih, ada 3 pokok doanya. Dia selalu minta pengampunan dosa bagi dirinya sendiri. Amin. Bukan berarti Tuhan itu mau dipermainkan, tapi dia sadar. Haleluya. Kemudian apa lagi doanya? Dia minta pengampunan atas bangsanya. Saudara yang kasih, mungkin bukan salah kita, mungkin salah pimpinan-pimpinan kita, salah saudara yang kasih, orang-orang yang kita pilih dalam menjalankan tugasnya, padahal mereka sudah bersumpah untuk mengabdi kepada rakyat, tapi menyalahgunakan jabatannya dengan korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, sehingga bangsa kita merasa terpuruk dan jauh ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Biarlah kita sama seperti Daniel, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita bela bangsa kita, dan kita minta kepada Tuhan, ampunilah Tuhan dosa bangsaku. Amin. Haleluya. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Jadi kalau kacau bangsa ini, kacau hidup kita. Covid saja mengguncang seluruh dunia, kacau seluruh manusia. Betapa pentingnya kita mengaku dosa kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan mengampuni dosa bangsa kita. Gak ada aminnya. Haleluya. Dan satu lagi doa Daniel, dia berdoa supaya Yerusalem yang sudah hancur, baik Allah juga sudah hancur, temboknya juga sudah hancur, dia berdoa supaya dipulihkan. Hancurkah hidup kita? Berdoalah supaya dipulihkan. Hancurkah bangsa kita? Berdoalah supaya dipulihkan. Hancurkah bisnis saudara?
berdoalah supaya kita, usaha saudara dipulihkan Tuhan. Amin. Ketika kita berdoa seperti doa Daniel, datang pembawa pesan, malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Amin. Saudara yang kasih, dia berkata kepada Daniel, engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat ada beberapa orang di dalam Alkitab seperti Zakaria juga didatangi oleh Gabriel, malaikat Tuhan, pembawa pesan, pembawa firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya kalau kita punya gaya hidup berdoa seperti Daniel, saudara meminta ampun dosa sama Tuhan dan mohon pengampunan bagi bangsa kita, Gabriel datang kepada saudara dengan sayapnya, datang ke ujung serdang. Oh, lagi berdoa pas sendiri. Suami istri mereka bersepakat. Tambah lagi Rocky dan Danli. Oh, malaikat semakin kencang datang, saudara. Maka dia berkata, keluarga Pak sendiri adalah orang yang dikasihi Tuhan. Pak sendiri aja bilang haleluya. Apakah yang lain nggak mau didatangi Gabriel? Mau? Maka berdoalah seperti doa Daniel. Salah satu, ya ini salah satu supaya pembawa pesan firman Tuhan, saudara yang kasih, Gabriel datang kepada kita. Ya, dia akan berkata, anakku, engkau dikasihi Tuhan. Haleluya. Mau dikasihi Tuhan? Atau mau dibenci oleh Tuhan? Kalau dibenci Tuhan lebih susah hati kita. Amin. Saudara yang kasih, jalan keluarnya bagaimana? Datang kepada Tuhan, bertobat. Bilang sama temannya, datang kepada Tuhan dan bertobat. Haleluya. Saudaraku, pesan Gabriel juga dalam Daniel 9 ayat yang ke-22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Diberikan apa? Akal budi, hikmat, makrifat, hikmat, kebijaksanaan. Banyak orang yang tidak berpendidikan tapi punya hikmat sehingga dia bisa berhasil. Banyak orang juga yang tidak sekolah tapi berhikmat sehingga dia berhasil. Banyak juga orang sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, gagal. Mengapa? Karena tidak punya hikmat daripada Tuhan. Lebih baik lagi kita sekolah tinggi-tinggi ditambah lagi hikmat daripada Tuhan, maka lebih mantap lagi. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita akan seperti Salomo, kita akan seperti Daud yang memiliki hikmat yang luar biasa. Amin, saudaraku. Nah, jadi saudara yang terkasih, ini kita perlu. Kalau memang hikmat ini kita perlu, doakanlah semua anak-anak kita punya hikmat. Dari masa kecilnya doakan dia supaya berhikmat. Dari masa kecilnya topang tangan kepadanya supaya menjadi orang yang pintar. Tapi jangan cuma doa, tapi jahat dia, nakal dia, saudara biarkan. Harus ada disiplin. Sama seperti bangsa Israel ini, walaupun mereka umat pilihan Tuhan, tapi mereka banyak didisiplin dan diajari lebih keras. Bayangkan banyak diperhamba, diperbudak oleh bangsa-bangsa lain
Supaya apa? Supaya nanti setelah mereka siap, mereka tidak akan bisa lagi dikalahkan oleh siapapun di dunia ini. Saudaraku, kecilnya bangsa Israel itu, sebesar kota Medannya bangsa Israel. Haleluya. Sedikitnya penduduknya, tapi sampai dengan sekarang ini, sampai dengan saat ini, bangsa mana pun gak bisa mengalahkan mereka. Dari bentukan dan disiplin bertahun-tahun, bahkan generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, belum juga mereka, saudaraku, mendapatkan kebebasan dan kelepasan, belum mendapatkan bangsa, belum, masih jauh. Baru beberapa tahun yang lalunya mereka dinobatkan menjadi bangsa. Lihatlah disiplin yang luar biasa, sehingga mereka tidak terkalahkan sampai sekarang ini. Kalau mau demikian, punya disiplin yang tinggi bagi anak-anak kita, disiplin yang tinggi bagi orang tua, terutama disiplin membaca firman, berdoa, beribadah, penuh dengan nyanyian-nyanyian rohani di dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah dia merasa kurang kenyamanannya, tapi selamat hidupnya ketika dia sudah menjadi besar. Haleluya. Saudaraku, kita minta ampunlah sama Tuhan. Kalau anak kita lebih banyak pakai handphone, saya pun tiap-tiap hari minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampunilah aku, ampunilah anakku ini. Tuhan Yesus, kiranya jauhkanlah dia dari handphone. Gak bisa rupanya, harus juga dengan disiplin. Amin, saudaraku. Haleluya. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang berhikmat. Saudara yang terkasih, Daniel 9 ayat 23 di bawahnya lagi. Ketika kau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Amin. Gabriel berkata, engkau dikasihi Tuhan, simpanlah dalam hatimu. Amin. Gabriel berkata kepada kita di tempat ini, saudara yang kasih, simpanlah di dalam hati kita bahwa kita adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Itu perlu kita sadari dulu. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang tidak sanggup mendengar perkataan dikasihi. Kenapa tidak sanggup? Karena mereka berkata begini, kalau aku dikasihi Tuhan, kenapa aku menderita di dunia ini? Kalau aku dikasihi Tuhan, mengapa hidupku susah? Kalau aku dikasihi Tuhan, mengapa dibiarkannya aku mengalami penderitaan? Dan masih banyak lagi unek-unek di dalam hidup kita, di dalam hati kita ini, sehingga kita berkata, dangadoni, dan tohoi, dan toho Tuhani, holom na tuau, dan tohoi, mergagus do Tuhani. Haleluya. Benarkah Tuhan itu pembohong? Benarkah Tuhan itu pergabus? Bilang sama temannya, Tuhan itu tidak pergabus. Walaupun di Danau Galilea banyak ikan gabus, ikan gabus, ikan jahir, ikan lele, banyak di Danau Galilea. Tapi sekalipun dia makan ikan gabus, tapi dia bukan para gabus. Luar biasa.
Hikmat dari mana itu? Haleluya saudaraku. Seringkali kita seperti itu kan? Dalam hati kita nggak sanggup kita dengar bahwasanya aku sangat dikasihi Tuhan. Kalau memang aku dikasihi Tuhan, udah jadi orang kaya aku. Kalau aku dikasihi Tuhan, sudah banyak depositoku di bank. Bunganya saja dimakan tiap hari, gak habis-habis. Itu namanya baru dikasihi Tuhan. Saudaraku, bukan. Ingatlah, marilah kita lihat bagaimana bangsa Israel. Biarlah kita seperti Daniel ini, bertobat tiap-tiap hari, miliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Daniel berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Sudah dimulai dari ayat 1, ayat 2, dia sudah berdoa sesuai dengan firman. Amin. Belum pun sampai ayat 21, 22, 23 yang kita baca tadi. Mulai dari ayat 1, ayat 2, hidupnya sudah sesuai dengan firman. Jangan sekarang kita minta, Tuhan berkati aku. Tapi mulai dari awalnya kita lahir baru, jatuh bangun, malas bertobat, malas beribadah, malas baca firman. Dari awalnya, pertengahan, sampai seterusnya, biarlah hidup kita, saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kan tidak mungkin sama orang yang hidup dengan firman dengan orang yang di luar firman. Orang yang hidup bertobat dengan orang yang belum bertobat, beda berkatnya. Walaupun kita sangat dikasihi, tapi kitanya yang memilih jalan kita. Kalau Tuhan mah, apa yang kita inginkan, maunya Dia berikan semuanya. Contoh kecil di dalam keluarga kita, kalau anak kita baik, anak kita rajin, saudaraku, tentulah kita tak susah memberikan apa yang dia inginkan sepanjang itu untuk kepentingan dan kebutuhannya. Demikian juga Bapa kita. Haleluya. Gak keberatan dia, asalkan sesuai dengan jalurnya. Coba kalau uang di kantong bapaknya silap sikit, digantung saudaraku, silap sikit bapaknya, langsung hilang 100.000, langsung hilang 50.000. Tentulah orang tua pasti marah. Amin. Saudara yang kasih, marilah kita seperti Daniel ini, hidupnya rohani, sekalipun di dalam pembuangan di Babelonia, sekalipun hidup dalam penderitaan, dia tidak lepas daripada firman Tuhan tiap-tiap hari. Haleluya. Daniel 9 ayat 1 sampai 2. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Amin. Saudaraku, karena doanya, karena kerinduannya, karena keinginannya untuk bangsanya supaya dipulihkan, Yerusalem supaya dipulihkan, sehingga saudaraku, ada kemurahan Tuhan. Coba katakan, ada kemurahan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Mau kemurahan Tuhan? Amin. Artinya apa? Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena pemberian, karena anugerah. Sukacita kita karena anugerah ini. Haleluya. Karena anugerah, saudaraku, kita disembuhkan. Karena anugerah kita diselamatkan. Karena anugerah kita
kita diberkati. Kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mampu. Capek kita di dunia ini. Kita perlu kasih karunia dan anugerah. Berlaku kepada Daniel yang berdoa untuk bangsanya, sehingga saudara yang kasih, mereka minta permisi pulang ke Yerusalem. Ngapain permisi pulang ke Yerusalem? Untuk membangun bangsanya, membangun kotanya. Karena Babilonia bukan tempat mereka, Yerusalemlah tempat mereka. Haleluya. Haleluya. Ada kemurahan. Selama beberapa tahun generasi tidak bisa mereka pulang ke Yerusalem. Ezra juga, saudaraku, minta. Ezra gelombang pertama kalau tidak salah, untuk minta pulang kembali ke Yerusalem. Kemudian siapa lagi? Nehemia. Itulah yang diberikan bahan-bahan untuk membangun Yerusalem. Kayukah, apakah? Oh saudaraku, suratkah? Untuk kelancaran pembangunan Yerusalem. Ada kemurahan Tuhan. Kita perlu kemurahan Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, dalam situasi sulit sekarang ini, perlu kemurahan Tuhan. Amin. Kami berdoa minus uang. Tuhan, kami perlu memberkati jemaat-Mu. Gak ada uang kami. Kami perlu kasih beras pada mereka, terutama bagi yang janda-janda, yang single parent. Kami perlu kasih berkat bagi pelayan-pelayan-Mu. Udah capek mereka main musika, menyanyikan. Kami mau memberkati Tuhan. Tuhan, kami perlu sekian. Ada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga nanti yang janda-janda dan single parent, kalau yang duda apa namanya? Sama, single parent, janda dan duda. Amin. Haleluya. Apa yang saudara perlukan supaya anugerah datang, kasih karunia diberikan? Saudara yang kasih, biarlah hidup seperti Daniel. Ingat, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Dalam bagian Tuhan, dalam pihak Tuhan, Dia tidak pernah membenci, nggak pernah. Kitanya yang menyimpang. Oleh karena itu kembali lagi. Haleluya. Coba katakan, saya sangat dikasihi Tuhan. Mengakhiri khotbah saya ini, satu cerita. Mau dengar? Adalah hidup seorang janda dan anaknya yang masih kecil. Lebih sering kadang anaknya ini, saudaraku, ditinggal. Tetapi karena dia janda, kemana-mana dia bawa. Dia bawa ke ladang, dia bawa saudaraku bekerja, sampai dia, saudara berkasih. Tapi suatu ketika dia mau masak, anaknya masih tidur. Masaklah dia.
masak air, masak nasi. Lalu anaknya tidur. Masih tidurnya anakku ini, ku tinggallah sebentar. Dia tinggal sebentar, lalu dia pergi belanja. Ketika dia belanja, datang pula buruh hembing. Koyok-koyok lah. Ada buruh hembing, buruh tasoid lah, nggak usah buruh hembing. Atau buruh sirait. Ada buruh sirait? Tidak ada. Atau buruh munte? Nggak usah lah buruh munte. Buruh tasoid, buruh si tambang saja. Datanglah buruh si tambang ini koyok-koyok sama ibu tadi. Ngalor ngidur kampung Genjer, ngalor ngidur kampung Genjer. Lupa anaknya di rumah. Kalau sudah koyok oma-oma ini, lupa sadar. Betul. Yang lajang bilang betul. Lalu lupa masakannya di rumah. Dia koyok-koyok tentang politik, tentang artis yang kawin cerai, semua lah diceritain. Tentang corona, semua diceritainnya. Lupa dia anak di rumah, lupa masakan di rumah. Airnya pun kering, nasinya pun gosong. Akhirnya meledaklah kompornya. Kebakar, terbakarlah dapurnya itu, saudara. Masih kasih koyo juga. Lalu tetangganya, sudah kebakaran rumah si Tiur, rumah Mak Butet, mana dia? Kebakaran. Lalu dicari-cari, diketuk-ketuk, gak ada yang menjawab. Api sudah mulai keliling. Lalu datanglah orang, Mak Butet, tengok rumahmu sudah kebakaran, cepat kau lari, cepat. Larilah dia sekencang-kencangnya, karena dia ingat anaknya ada di dalam. Lalu saudara yang terkasih, dia terobos pintu yang berapi itu, saudara yang kasih. Dia terobos, dia lihat anaknya di kamar, sudah nangis, saudara yang kasih, sudah hampir terbakar api. Lalu dia bawa anaknya, dia tutup anaknya, dia basahi selimut, saudaraku. Oh, dia tutup anaknya itu. Lalu dia terobos api itu, saudara yang kasih. Tapi sayang, anaknya selamat, tapi si ibu ini terbakar badannya dan mukanya, rambutnya, dimulai dari rambutnya yang terbakar, lama-lama saudara yang kekasih, mukanya terbakar. Saudara yang kekasih, rusak mukanya. Anaknya saudaraku selamat. Begitulah kasih seorang ibu supaya anaknya ini selamat. Amin. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, saudara yang dikasih, besarlah anak ini, cantiknya luar biasa. Masih kecil pun orang berkata, anak siapa ini? Kok cantik sekali? Buru apa kau, Dek? Buru Hutasoy. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng buru Hutasoy lah. Bangga dia. Masuk ke SMP. Saudara yang kasih, orang pun terkagum-kagum kepada kecantikannya. Tapi sering diejek sama teman-temannya.
Karena sudah tahu mamanya ini mukanya jelek. Anaknya tadi nggak tahu dia kenapa anaknya itu mukanya sampai seperti itu. Mamanya tidak diberitahukan karena dia masih balita, nggak tahu ceritanya. Banyak orang mengejek dia, katanya, mamanya jelek, mamanya jelek, mamanya jelek, mamanya kayak hantu, mamanya hantu. Sakit hatinya sehingga dia membenci kepada mamanya. Karena dia benci kepada mamanya, sering diejek-ejek sama teman-temannya, pergilah dia ke rumah pamannya. Tulangnya lah ya. Pergilah dia ke rumah tulangnya. Sekolah di sana. Kenapa? Karena dia sering diejek-ejek. Saudara yang kasih, tahun demi tahun anaknya ini jauh daripada orang tuanya. Rindulah mamanya ini. Datanglah dia. Ketika dia datang ke rumah tulangnya ini, anaknya ini gak mau jumpa. Sakit hati. Dia tahan perasaannya, bukan sakit hati, maksudnya dalam hal membenci, enggak. Tapi dia merasa, Tuhan, kenapa begini aku ini? Tapi dia sabar. Dia pulang lagi. SMA, dia rindu lagi sama anaknya. Tentulah sudah banyak cowok-cowok menaksir dia. Tentulah dia sekarang sudah pacaran itu. Oh, rindu kali mamanya ini. Datang lagi ke rumah tulangnya. Dia datangi lagi. Tiur, aku ini mamamu. Gak ada mamaku, gak ada mamaku. Kau bukan mamaku. Kalau ada yang nanya, saudaraku, apakah itu mamamu? Kalau ada kawannya di rumah, bukan, itu bukan mamaku, itu pembantu. Sabar dia. Kenapa bisa sabar? Karena mengasihi. Haleluya. Karena dikasihi. Sejahat-jahatnya anak itu, tetap ibunya ini mengasihi dia. Saudara yang kasih, tibalah satu ketika pas dia mau menikah, dia pengen nanti dia datang ke pernikahannya, tapi dia jatuh sakit. Lalu tulangnya tadi mengajak si Tiur ini, mamamu sakit di kampung, ayolah kita tengok dia. Enggak, aku benci mamaku karena mamaku jelek, karena mamaku mukanya buruk rupa. Jangan kau gitu, itu mamamu, bukan aku orang tuamu. Mamamu yang di kampung itulah orang tuamu. Jangan kau jadi anak durhaka. Dibujuk-bujuk lah, akhirnya ikutlah dia. Melihat mamanya ini sudah sekarat, sudah mau meninggal. Lalu pesan terakhir kepada anaknya ini, dia berkata begini, nakku, dulu mama juga secantik kau ini. Banyak orang yang suka. Lagi-lagi banyak orang bertandang ke rumah, hanya mau melihat mamamu yang cantik ini. Lalu mungkin dalam hati si anak, kenapa jadi jelek begini? Lalu dia buka rahasia yang dia pendam selama ini. Aku dulu kebakaran rumah kita. Kau ditinggal di rumah sendirian. Tapi aku mamamu ini
Engkaulah darah dagingku, engkaulah masa depanku. Ku terobos api itu, sehingga aku sampai di kamar dan membawamu keluar, sehingga engkau pun selamat, engkau pun hidup. Dan mamamu ini terbakar mukanya, tapi engkau selamat karena dibungkus dengan selimut yang berair. Lalu si anak tadi merasa bersalah, merasa berdosa, yang selama ini melihat mamanya enggak menetes air matanya, tapi kali ini menetes air matanya, menangis, menyadari kalau selama ini sudah sangat berdosa kepada mamanya. Dia berkata, ampuni aku, Mak, sudah salah aku, bertobat aku, bertobat, hiduplah, sehatlah, sembuhlah, biar sama kita. Aku mau kembali ke rumah ini, hidup di rumah ini. Saudara yang kasih, kadang kita seperti anak itu. Tuhan sangat mengasihi kita, tapi kita seperti anak kecil itu. Kita berkata Tuhan gak baik, kita berkata Tuhan itu kejam, kita berkata Tuhan itu tidak peduli, padahal Dia berikan seluruh hidupnya, nyawanya, Dia mati di kayu salib, berbilur-bilur hancur tubuhnya karena mengasihi. Amin. Karena kasihnya. Kalau bukan karena kasihnya, ngapain Dia datang ke dunia ini? Jadi manusia pula lagi. Sudah jauhlah Dia rendahkan dirinya. Sudah jauhlah saudaraku. Oh, itu karena kasihnya. Marilah kita sadar. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Kalau kita sudah jauh selama ini, kembali. Haleluya, haleluya, kembali. Orang Majus pun tahu menghargai raja yang akan lahir itu. Mereka bawa emas, kemenyan dan mur, dan respon mereka sungguh luar biasa di hari Natal. Jadi di hari Natal ini responilah untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan memuji, memuliakan, membesarkan Dia. Haleluya, haleluya. Jangan mendele, jangan marah kalau belum ada baju baru. Herodes itu, dia marah di hari Natal, di hari kelahiran Yesus. Mana dia raja itu? Pura-pura dia. Supaya apa? Kalau dapat nanti dibunuhnya. Jangan jadi Herodes di hari Natal. Hanya karena baju baru tidak ada, saudara marah sama Tuhan. Hanya karena saudara yang kekasih, tidak ada sepatu baru, tidak ada makan enak di hari Natal. Herodes yang membuat kita marah dan jauh daripada Tuhan. Buangkan semua itu. Haleluya. Sadarilah saudara, lebih daripada itu, sederhana hidup kita ini yang diinginkan Tuhan, bukan baju kita, bukan acara kita. Itu sebabnya ini semuanya, dekorasi kita pun tidak mewah-mewah. Amin. Yang tahun lalunya ini hanya beberapa kabel listrik dan alat-alat sound saja yang perlu diperbaiki. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Lebih lagi, kalau kita jauh daripada Tuhan, itu sudah pilihan kita untuk tidak diberkati, bukan karena Tuhan benci kepada kita. Ingatlah itu. Jadi mari kita berkaca, introspeksi diri. Amin. Demikianlah firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri.